Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian internal yang didanai oleh LPPM pada tahun 2020. Adapun judul dari penelitian ini adalah Relationship between EFL Young Learners Multiple Intelligences and English Achievement in Bilingual School. Pada penelitian ini, kenapa penelitian ini dilakukan? Karena multiple intelligences sebenarnya adalah bukan hal baru lagi, namun hal yang sudah lama atau seringkali diteliti terkait dengan learning style, kemudian terkait juga dengan emotion, social, motivation, academic achievement, dan juga language proficiency. Nah, ini ada beberapa previous study yang sudah melakukan atau investigated research yang terkait dengan multiple intelligences. Nah, multiple intelligences ini mengcover 8 aspek, yaitu verbal, linguistik, kemudian mathematical, musical, visual, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic. Nah, menurut Gardner, tiap-tiap item atau tipe pada multiple intelligences ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mereka saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga setiap anak itu tidak mungkin hanya memiliki satu intelligence, tetapi mereka akan memiliki lebih dari satu intelligence. Bisa jadi satu orang anak akan lebih pada matematikalnya, tetapi juga memiliki kemampuan yang lain seperti mungkin pada musik dan juga pada verbal linguistiknya. Nah, karena itulah seringkali multiple intelligences ini dipakai guru untuk merancang pembelajaran. Nah, salah satunya nanti di SD yang tempat saya melakukan penelitian ini, gurunya juga mendesain pembelajaran berdasarkan multiple intelligences yang dimiliki oleh siswa di kelas tersebut. Nah, beberapa riset yang sudah melakukan investigasinya terhadap multiple intelligences ini diantaranya pada tahun 2017 Al-Katanani itu melakukan riset terkait dengan multiple intelligences ini, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara multiple intelligences dengan student critical skill. Nah, meskipun pada penelitian ini tidak spesifik pada bahasa, namun menunjukkan bahwa critical skill siswa itu sangat dipengaruhi oleh memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan multiple intelligences-nya. Yang kedua, previous study yang dilakukan oleh Rose Park pada tahun 2014 juga menunjukkan bahwa implementasi multiple intelligences di kelas itu menunjukkan bahwa berkontribusi pada meningkatnya student reading achievement. Nah, pada penelitian ini hanya fokus pada satu skill, yaitu reading achievement pada bahasanya. Namun, penelitian ini dilakukan di monolingual class atau kelas di mana bahasa Inggris menjadi satu-satunya subjek yang diajar dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah penelitian pada tahun 2018 oleh Setiawati, di mana Setiawati ini melakukan risetnya pada anak, itu Basic English to Children pada level elementary school. Namun demikian, ya tidak hanya fokus pada pembelajaran bahasa, namun pada pembelajaran secara umum, dan hasilnya menunjukkan bahwa implementasi multiple intelligences pada kelas bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris, ini menunjukkan bahwa implementasi ini membantu guru untuk meningkatkan pemahaman tentang konten dari bahasa Inggris tersebut. Yang berikutnya adalah
oleh Zarei dan Sokhri pada tahun 2014, di mana multiple intelligences ini menunjukkan bahwa dengan multiple intelligences bisa meningkatkan reading comprehension pada siswa. Pada tahun 2018, Ansari dan Hatibi juga melakukan investigasi terkait dengan multiple intelligence, dan hasilnya menunjukkan bahwa multiple intelligence memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap learning strategisnya. Jadi fokus pada learning strategisnya, di mana learning strategis ini akan mempengaruhi pada peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian Yuliawati dan Nurianti juga melakukan research pada tahun 2018, yaitu terkait dengan implementasi multiple intelligences di kelas, di mana hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas yang didesain dengan menggunakan multiple intelligence itu bisa meningkatkan comprehending dari siswa secara oral maupun secara tulis. Kemudian Davodi and Kavosh tahun 2016 melakukan investigasi di mana multiple intelligences bisa meningkatkan kemampuan listening. Dan Rat, Kojasteh, dan Kafipur pada tahun 2014 juga melakukan riset yang sama terkait dengan multiple intelligences, dan hasilnya menunjukkan bahwa multiple intelligences bisa meningkatkan kemampuan writing, tetapi di sini untuk college student atau higher education. Kemudian perbedaan dari previous study dengan present study, kenapa peneliti pada kali ini masih ingin meneliti tentang multiple intelligences, karena pada riset kali ini multiple intelligences dilakukan di elementary level pada bilingual school. Jadi sekolah ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai medium instruction during teaching learning process. Nah, jika pada previous study kebanyakan investigasi itu dilakukan di monolingual class, di mana bahasa Inggris adalah satu-satunya subjek yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa medium instruction di kelas. Begitu juga dengan kebanyakan previous study melakukan ini di secondary school atau in college level atau di pendidikan tinggi. Kemudian pada riset kali ini, karena ini bilingual school, maka sebenarnya bahasa Inggris tidak hanya sebagai subjek, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa pengantar. Jadi sekolah ini menggunakan GLIL, yaitu Content Language Integrated Learning. Jadi bahasa Inggris juga dipakai untuk mempelajari konten pada mata pelajaran lain, yaitu matematika dan sains, di mana textbooknya juga menggunakan bahasa Inggris dan kurikulumnya diadopsi dari kurikulum Cambridge, serta tes untuk 3 mata pelajaran, yaitu Math, Science, and English, itu menggunakan tes Cambridge, di mana bahasa Inggris dianggap sebagai second language. Nah, riset question pada penelitian kali ini adalah yang pertama, adakah hubungan antara EFL Young Learner Strength in each multiple intelligence, jadi kekuatan pada tiap-tiap tipe multiple intelligence yang dimiliki siswa dengan English achievement-nya. Dan yang kedua adalah jika memang ada relationship-nya, maka tipe multiple intelligence manakah yang bisa memprediksi kuat mempengaruhi pada English achievement pada siswa di bilingual class. Metodologi. Pada penelitian kali ini, metodologi yang pertama terkait dengan partisipan. Partisipannya adalah bilingual elementary school yang sudah melaksanakan multiple intelligence ini lebih dari 2 tahun. Nah, di mana partisipannya ini terdiri dari 38 anak laki-laki dan
38 anak perempuan yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 5. Kenapa diambil kelas 2 dan kelas 5? Karena juga kelas 2 ini merepresentasikan kelas kecil atau kelas bawah, dan kelas 5 merepresentasikan kelas atas atau kelas besar. Nah, yang kedua, partisipan kali ini mengadopsi kurikulumnya dari Cambridge Curriculum. Yang kedua, pada kelas ini, kelas bilingual ini, Content Language Integrated atau CLIL itu dipakai untuk 3 subjek, yaitu English, Math, dan Science. Kemudian tes yang digunakan pun menggunakan tes Cambridge, di mana tes Cambridge ini levelnya adalah English bukan sebagai foreign language, tetapi English sebagai second language. Kemudian textbook untuk 3 mata pelajaran, Math, English, and Science, ini juga menggunakan textbook yang dari Cambridge langsung, sehingga pola bahasanya juga menggunakan pola bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Nah, untuk instrumennya digunakan untuk mendapatkan data multiple intelligence siswa itu menggunakan punyanya Candler, di mana kuesioner ini adalah kuesioner for kids untuk multiple intelligence-nya anak-anak. Kemudian yang kedua, instrumen untuk memperoleh data English Proficiency itu menggunakan hasil tes dari Cambridge Progress Test yang biasanya dipakai oleh siswa. Atau setiap tahunnya siswa melakukan Cambridge Progress Test ini untuk melihat atau untuk menentukan level peningkatan level dari Cambridge Curriculum. Nah, dari finding yang pertama, finding menunjukkan bahwa tipe yang dominan pada kelas 2 dan kelas 5 tidak begitu berbeda, di mana kebanyakan tipe yang dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa yang pertama adalah interpersonal, kemudian visual, naturalistik, dan kinestetik. Itu untuk tipe-tipe yang banyak ditemui pada anak-anak kelas 2 dan kelas 5. Sedangkan yang jarang ditemui untuk kelas 2 dan kelas 5 adalah intrapersonal, musikal, dan matematikal. Nah, untuk menjawab riset question yang pertama, adakah hubungan antara multiple intelligences dengan ini, maka menunjukkan bahwa multiple intelligence riset question yang pertama di sini menggunakan person correlation. Dari hasil statistik menggunakan person correlation menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara multiple intelligence siswa pada EFL Young Learners dengan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel di mana signifikannya kurang dari 0,05. Kemudian untuk pada riset question yang kedua, karena yang riset question yang pertama tidak menunjukkan adanya korelasi, maka riset yang kedua pun ini juga tidak menunjukkan korelasi. Bahkan pada riset question yang kedua ini dengan menggunakan ANOVA didapat bahwa R² itu hanya 0,11, yang berarti bahwa variabel dari multiple intelligence ini kemungkinan berpengaruh pada English achievement itu hanya 11%. Berarti lebih dominan dari variabel yang lain. Nah, dari penelitian yang di atas, penemuan yang di atas, bisa disimpulkan bahwa antara kelas 2 dan kelas 5, meskipun keduanya mewakili kelas besar dan kelas kecil, atau kelas 2 di mana baru masuk sekolah sekitar 2 tahun, dan kelas 5 yang sudah 5 tahun, tipe multiple intelligence-nya tidak banyak berbeda. Dua-duanya mirip. Nah, hal ini juga diperkuat oleh hasil previous study yang dilakukan oleh Suraya, Ghani, dan Melati pada tahun 2019, di mana siswa pada level yang sama, yaitu pada elementary school, cenderung memiliki tipe multiple intelligence yang sama. Kemudian, yang kedua, tidak ada korelasi antara EFL Young Learners Multiple Intelligence dan English Achievement. Nah, ini bisa dikarenakan karena English
pada kelas ini, kelas bilingual ini tidak hanya menjadi satu-satunya subjek yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris juga dipakai sebagai medium instruction pada mata pelajaran yang lain, terutama pada mata pelajaran matematika dan sains, di mana kelas ini menggunakan CLIL, yaitu Content Language Integrated Learning, sehingga bahasa Inggris tidak hanya dipelajari sebagai untuk pembelajaran bahasa, tetapi dia juga dipakai untuk mempelajari konten yang terkait dengan math dan sains. Hasil finding itu juga menunjukkan bahwa probability dari pengaruh multiple intelligence terhadap English achievement itu hanya 11%. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang mempengaruhi English achievement dari siswa itu lebih banyak dari faktor lain. 89%-nya lebih faktor lain. Bisa jadi faktor itu dipengaruhi oleh motivasi, kemudian learning style, bisa juga dengan student habit. Karena bahasa merupakan kebiasaan, sehingga bagi siswa mungkin menggunakan bahasa Inggris bukanlah hal yang hanya diperoleh ketika mereka belajar bahasa Inggris, tetapi mereka sudah terbiasa mempelajari bahasa lain, mempelajari konten lain yaitu matematika dan sains dengan menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan textbooknya, mereka juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga habit yang diterapkan untuk tiap harinya ini mungkin akan lebih mempengaruhi achievement pada bahasa Inggrisnya. Kemudian hasil finding itu juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Garner terkait dengan multiple intelligence itu benar adanya, bahwa multiple intelligence tidak hanya bisa berdiri sendiri, tetapi mereka saling berpengaruh satu sama lainnya. Kesimpulannya, untuk siswa bilingual, implementasi multiple intelligence pada learning process ini ternyata tidak memberi pengaruh terhadap kemampuan berbahasa Inggrisnya atau prestasi bahasa Inggrisnya. Nah, prestasi bahasa Inggrisnya mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh external faktor seperti habitnya, kebiasaannya menggunakan bahasa Inggris sebagai medium instruction, tidak hanya untuk belajar bahasa, tetapi juga untuk belajar konten pada mata pelajaran yang lain seperti math, science, dan English. Terima kasih. Demikian presentasi kami, hasil dari penelitian yang kami lakukan untuk penelitian internal pada tahun 2020 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.